Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mardia Islamawati Putri dengan NIM D1B1 20292. Program studi S1 Farmasi Ali Jenjang dari Universitas Megareski Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi kimia klinik dari pertemuan 1 sampai pertemuan 5. Yang pertama yaitu spesimen sperma. Sperma atau disebut juga sebagai spermatozoa adalah zat sel gamet dari laki-laki. Sel ini mempunyai ukuran panjang keseluruhan 50-60 mikrometer, di mana terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian tengah atau leher, dan bagian ekor. Di mana bagian panjang kepala 4-5 mikrometer dan lebar 2,5-3,5 mikrometer. Dengan rasio panjang dan lebar 1,50 sampai 1,75. Spermatozoa atau sperma dihasilkan oleh testis, sedangkan cairan seminal diproduksi pria, yaitu kelenjar vesikula semisinal, prostat kelenjar bulbo uretralis, dan kelenjar uretra. Spermatozoa merupakan sel yang sangat terspesialisasi dan dapat tidak lagi mengalami pembelahan atau pertumbuhan. Berasal dari genosit yang menjadi spermatogonum, spermatosit primer dan sekunder, dan selanjutnya berubah menjadi spermatid, dan akhirnya menjadi spermatozoa. Selanjutnya yaitu cara memperoleh spesimen sperma, yaitu yang pertama masturbasi, yang kedua yaitu coitus interruptus, yang ketiga yaitu coitus condomatus, yang keempat yaitu vibrator, yang kelima reflux pasca sanggama. Selanjutnya yaitu cara pengambilan sampel, yaitu yang pertama puasa seksual selama 2-7 hari, yang kedua yaitu wadah bersih tidak terbuat dari logam atau plastik. Yang ketiga yaitu pemeriksaan dilakukan maksimal 1 jam. Selanjutnya yaitu cara pengambilan sampel. Yang pertama, puasa seksual selama 2-7 hari. Yang kedua yaitu wadah bersih tidak terbuat dari logam, plastik atau karet. Yang ketiga yaitu pemeriksaan dilakukan maksimal 1 jam. Yang keempat yaitu penyimpanan tidak boleh pada suhu di bawah 20 derajat Celcius atau di atas 40 derajat Celcius. Yang kedua yaitu spesimen urin. Urin adalah hasil penyaringan darah oleh ginjal dan dikeluarkan tubuh melalui saluran kemih, yaitu salah satu bagian dari sistem urinaria. Selanjutnya yaitu tujuan pemeriksaan urin, yaitu 1. Tes kehamilan, yang kedua yaitu mengetahui zat asing, yang ketiga perkembangan penyakit, yang keempat yaitu melakukan diagnosa penyakit, yang kelima mendeteksi gejala penyakit, yang keenam yaitu pemeriksaan kesehatan secara keseluruhan. Penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan urin yaitu yang pertama infeksi saluran kemih, yang kedua yaitu diabetes, yang ketiga yaitu kerusakan ginjal, yang keempat kerusakan otot, dan yang kelima yaitu penyakit liver. Pengawet kimia spesimen urin adalah 1. Toluena, yang kedua yaitu timol, yang ketiga kloroforum, yang keempat formalin, yang kelima asam borat, yang keenam asam klorida, yang ketujuh yaitu natrium karbonat. Selanjutnya yaitu spesimen darah. Pemeriksaan darah adalah serangkaian pemeriksaan dengan menggunakan sampel darah yang didapatkan melalui pembuluh darah pada bagian tubuh tertentu atau dari menusuk salah satu jari dengan menggunakan alat khusus. Tujuan pemeriksaan darah yaitu
untuk mendeteksi penyakit, mengetahui fungsi organ, mendeteksi kemungkinan adanya racun, efek obat atau zat tertentu, dan mengetahui kondisi kesehatan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan darah. Yang pertama yaitu diabetes, yang kedua kolesterol, yang ketiga yaitu malaria, dan yang keempat yaitu tifoid. Pengawetan spesimen darah. Pengawet yang dapat dipakai adalah ETA, heparin, berdaya seperti antitrombin, natrium sitrat, dan campuran amonium. Penanganan spesimen darah. Salah satu faktor yang dapat berpengaruh dan menentukan hasil suatu pemeriksaan laboratorium dapat kita lihat dari kualitas sampel serta pengerjaannya. Selanjutnya yaitu hal yang dapat diperhatikan dalam penanganan spesimen darah. Yaitu yang pertama suhu, yang kedua cahaya, yang ketiga pelabelan, yang keempat pengemasan, yang kelima transportasi. Yang keempat yaitu spesimen feses. Pemeriksaan feses merupakan cara yang dilakukan untuk mengambil feses sebagai bahan pemeriksaan. Pemeriksaan dengan bahan feses bertujuan untuk mendeteksi adanya kuman seperti Salmonella, Shigella, Staphylococcus, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu indikasi pemeriksaan. Yang pertama, adanya diare dan konstipasi. Yang kedua, adanya gangguan pencernaan. Yang ketiga, adanya darah atau tinja. Yang keempat, adanya gastrointestinal. Selanjutnya yaitu penyimpanan spesimen feses. Yang pertama, feses tahan kurang dari 1 jam pada suhu ruang. Yang kedua yaitu bila 1 jam atau lebih digunakan media transport, yaitu Stuart medium ataupun Pepton water. Yang ketiga yaitu penyimpanan kurang dari 24 jam pada suhu ruang, sedangkan lebih dari 24 jam pada suhu 40 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu pengiriman spesimen feses. Yang pertama, pengiriman kurang dari 1 jam pada suhu ruang. Yang kedua, tidak memungkinkan digunakan media transport atau kultur pada media tetrathionat broth. Selanjutnya yaitu waktu pengambilan spesimen feses, yaitu pengambilan dilakukan setiap saat, terutama pada gejala awal. Feses yang diambil dalam keadaan segar. Selanjutnya yaitu alat-alat pengambilan spesimen feses, yaitu yang pertama sarung tangan, yang kedua spatel steril, yang ketiga vaselin, yang keempat lidi kapas steril, yang kelima pot tinja, yang keenam perlat pengalas, yang ketujuh yaitu tisu. Selanjutnya yaitu cara penanganan. Yang pertama, untuk pemeriksaan parasit, spesimen tinja dilewatkan dalam larutan formalin. Yang kedua yaitu pemeriksaan bakteri. Spesimen segera diproses karena adanya bakteri yang tidak dapat bertahan dengan adanya perubahan pH dan temperatur. Yang ketiga yaitu pemeriksaan virus. Spesimen segera dikirim ke laboratorium rujukan. Dalam cool box atau sebelum dikirim, disimpan sementara di dalam lemari pendingin. Pengiriman harus sampai ke lab tidak boleh lebih dari 3 hari. Selanjutnya yaitu pengawetan spesimen feses, yaitu yang pertama 2 buah pot
dengan volume 20 mili yang mempunyai tutup yang rapat. Yang kedua yaitu kayu aplikator, yang ketiga marker, yang keempat formalin 10%, yang kelima yaitu pengawet polivinil, yang keenam selotip, yang ketujuh yaitu lembaran rujukan. Selanjutnya yaitu spesimen sputum. Sputum adalah lendir dan materi lain yang dibawa dari paru-paru, bronkus, dan trakea yang mungkin dibatukan dan dimuntahkan atau ditelan. Kata sputum yang dipinjam dari bahasa Latin, yaitu meludah. Disebut juga dahak. Selanjutnya yaitu pengambilan spesimen sputum. Yang pertama yaitu pengambilan sputum dilakukan di tempat terbuka dan jauh dari kerumunan atau gunakan kamar terpisah yang mempunyai ventilasi yang cukup. Yang kedua yaitu pasien dalam kondisi berdiri atau duduk agak condong ke depan. Kemudian dikumur terlebih dahulu dan belum pengambilan dahak. Yang ketiga yaitu penderita menarik nafas dalam-dalam, kemudian batukan sekuat-kuatnya sampai merasakan dahak yang dibatukan keluar dari dada, bukan tenggorokan. Selanjutnya yaitu pengambilan spesimen bagi pasien yang sulit mengeluarkan dahak. Yang pertama yaitu gelitik bagian anak lidah atau batang tenggorokan dengan lidi kapas. Selanjutnya yaitu masukkan salin atau P2 dingin sebanyak 5-10 mili atau aqua steril ke dalam batang tenggorokan sedikit demi sedikit. Itu penderita disuruh berjemur di bawah sinar matahari dengan posisi tengkurap di atas dipan dengan kedua tangan jatuh bebas dan batukan kalau dada terasa panas. Selanjutnya yaitu tampung dahak yang keluar dalam wadah yang disediakan. Bersihkan sebagian mulut wadah. Kemudian ditutup setelah dipastikan yang ditampung dahak bukan air liur atau ludah. Selanjutnya yaitu ada 3 pengambilan spesimen sputum. Yang pertama yaitu dahak. Yang pertama yaitu dahak semalam. Dahak yang dikumpulkan selama 24 jam di rumah penderita. Kemudian dibawa ke laboratorium untuk diperiksakan. Yang kedua yaitu dahak pagi. Dahak yang dikeluarkan penderita pada waktu pagi. Selanjutnya yaitu yang ketiga, dahak sewaktu. Dahak yang dihasilkan oleh penderita pada setiap kunjungan. Untuk pengambilan atau memperoleh hasil yang baik, disarankan dahak pagi atau semalam sebanyak 3-5 mili setiap dahak. Selanjutnya yaitu penanganan spesimen untuk pemeriksaan mikrobiologi. Yang pertama yaitu pengambilan, yang kedua penampungan, yang ketiga penyimpanan, yang keempat memberi label, yang kelima pengiriman spesimen. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama tidak dicemari oleh bakteri lain. Yang kedua yaitu bakteri dalam spesimen tidak mati. Selanjutnya yaitu formulir permintaan. Yang pertama yaitu nomor urut, yang kedua yaitu identitas sediaan dahak, yang ketiga nama pasien, yang keempat umur dan jenis kelamin, yang kelima yaitu alamat lengkap, yang keenam nomor registrasi laboratorium. Selanjutnya yaitu ada spesimen. Yang pertama bermulut lebar, yang kedua bertutup ulir, yang ketiga terbuat dari plastik, yang kelima steril, yang keenam tidak mudah pecah.
Selanjutnya yaitu label wadah. Yang pertama, tanggal pengambilan. Yang kedua yaitu identitas pasien, terutama nama dan nomor urut. Yang ketiga yaitu jenis sampel. Selanjutnya yaitu penyimpanan spesimen. Yang pertama, semua spesimen harus dikirim ke laboratorium secara secepat mungkin setelah pengambilan. Yang kedua yaitu bila hal ini tidak dapat dilakukan, simpan di dalam lemari es pada suhu 2-8 derajat Celcius. Jangan lebih dari 1 malam. Yang ketiga yaitu jika tidak ada lemari es, pengiriman sekitar lebih dari 3 jam maka diberi pengawet, yaitu campuran dari 1% setilpiridinium dan 2% sodium klorida. Selanjutnya yaitu penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan sputum, yaitu yang pertama tuberkulosis paru, yang kedua pneumonia, yang ketiga bronkitis, dan yang keempat yaitu abses paru. Yang pertama yaitu TB paru. TB paru adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang menyerang terutama pada paru, yang disebut juga TB paru. Bila menyerang organ selain paru, yaitu kulit, otak, tulang, usus, dan ginjal. Yang pertama yaitu TB paru. TB paru adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang menyerang terutama paru dan disebut juga sebagai TB paru. Bila menyerang organ selain paru, yaitu kulit, otak, tulang, usus, dan ginjal, disebut sebagai tuberkulosis ekstra paru. Mycobacterium tuberculosis disebabkan Mycobacterium tuberculosis berbentuk batang, berukuran panjang 1-4 mikrometer dan tebal 0,3-0,6 mikrometer. Mempunyai sifat khusus yaitu tahan terhadap asam pada pewarnaan. Oleh karena itu disebut sebagai hasil tahan asam. Kuman TB paru cepat mati dengan sinar matahari langsung, tetapi dapat bertahan hidup beberapa jam di tempat yang gelap dan lembab. Dalam jaringan tubuh, kuman ini dapat dorman atau tertidur lama dan beberapa tahun. Selanjutnya yaitu tanda dan gejala yang paling umum pada penderita TB paru. Yang pertama yaitu batuk terus-menerus dan berdahak selama 3 minggu atau lebih. Yang kedua yaitu mengeluarkan sputum. Yang ketiga yaitu sesak nafas dan nyeri pada dada dan lemah. Yang ketiga yaitu badan berkeringat pada malam hari. Yang kelima yaitu tanpa disertai kegiatan dan demam. Yang keenam, meriang lebih dari sebulan. Selanjutnya yaitu diagnosis. Diagnosis ditegakkan melalui pemeriksaan dahak secara mikroskopik yang diambil 3 kali, yaitu sputum sewaktu, pagi sewaktu, karena nilainya setara dengan pemeriksaan dahak secara kultur atau biakan. Selanjutnya yaitu faktor pencetus. Mycobacterium tuberculosis merupakan bakteri penyebab penyakit TB pada manusia. Mycobacterium tuberculosis ditularkan melalui udara, bukan melalui kontak permukaan. Ketika penderita paru aktif, batuk, bersin, berteriak, atau bernyanyi, bakteri akan terbawa keluar dari paru-paru menuju ke udara.
Bakteri ini akan berada di dalam gelembung cairan bernama droplet nuklei. Selanjutnya yaitu faktor penentu terjadinya penyebab penyakit TB, yaitu yang pertama daya tahan tubuh rendah, yang kedua yaitu tingkat penularan, yang ketiga faktor klinis, yang keempat lingkungan, yang kelima kontak. Selanjutnya yaitu terapi pengobatan. Yang pertama, saat ini penyakit TB aktif diobati dengan terapi kombinasi yang terdiri atas 3 atau lebih obat. Selama terapi, pasien TB umumnya diberikan isoniazid, rifampicin, pirazinamid, dan etambutol selama 2 minggu yang merupakan fase intensif. Yang kedua yaitu kemudian terapi dilanjutkan dengan pemberian isoniazid dan rifampicin selama 4 bulan atau fase lanjutan untuk memusnahkan sisa bakteri yang telah masuk ke dalam kondisi dorman. Yang kedua yaitu pneumonia. Pneumonia adalah kondisi di mana seseorang mengalami infeksi yang terjadi pada kantung-kantung udara di dalam paru-paru. Infeksi yang menimbulkan pneumonia bisa terjadi pada salah satu sisi paru-paru maupun keduanya. Kantung udara yang terinfeksi tersebut akan terisi oleh cairan infeksi virus, bakteri, ataupun jamur. Penyebab utama pneumonia. Tanda dan gejala pneumonia. Yang pertama yaitu nyeri dada pada saat bernafas atau batuk. Yang kedua yaitu batuk berdahak. Yang ketiga mudah lelah. Yang keempat yaitu demam dan menggigil. Yang kelima sesak nafas. Yang keenam gangguan pada kesadaran, terutama pada pengidap yang berusia lebih dari 65 tahun. Selanjutnya yaitu diagnosis. Untuk memastikan diagnosis dan menentukan tingkat keparahan kondisi pasien dilakukan pemeriksaan. Seperti yang pertama, pulse oximetry untuk mengetahui kadar oksigen dalam darah. Yang kedua yaitu ronsen darah untuk memastikan kondisi paru-paru dan luas area paru yang mengalami infeksi atau peradangan. Yang ketiga yaitu CT scan untuk melihat kondisi paru-paru secara lebih detail. Yang keempat yaitu tes darah untuk memastikan adanya infeksi dan menentukan penyakit. Selanjutnya yaitu tes dahak untuk mengidentifikasi kuman penyebab infeksi. Yang keenam yaitu kultur cairan pleura untuk mengidentifikasi kuman penyebab infeksi. Yang ketujuh yaitu bronkoskopi untuk melihat kondisi saluran nafas dengan bantuan alat mikroskop. Yang kedelapan yaitu tes urin untuk mengidentifikasi bakteri Streptococcus pneumonia dan yang bisa ada pada urin. Selanjutnya yaitu faktor pencetus pneumonia disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumonia dan Staphylococcus aureus. Virus pneumonia dapat ditularkan melalui udara. Penderita pneumonia menyebarkan kuman saat bersin atau batuk melalui droplet. Selanjutnya yaitu pengobatan pneumonia. Pada kasus pneumonia yang masih tergolong ringan, tidak perlu dirawat di rumah sakit. Pengobatan bisa dilakukan di rumah dengan pengobatan yang telah diresepkan oleh dokter, serta banyak istirahat dan minum air putih. Selain itu, pengidap juga dianjurkan untuk melakukan hal berikut agar gejala pneumonia bisa cepat mereda. Yang pertama yaitu minum obat
pada sakit seperti paracetamol atau ibuprofen yang bisa membantu menurunkan demam. Yang kedua yaitu jangan mengonsumsi obat batuk. Batuk justru merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan dahak dengan darah paru-paru. Oleh karena itu, hindari meredakan gejala batuk dengan cara mengonsumsi obat, melainkan minum air hangat yang dicampur dengan madu dan lemon. Selanjutnya yaitu berhenti merokok. Bila kamu terdiagnosis mengidap penyakit pneumonia, sebaiknya segera berhenti merokok karena kebiasaan ini bisa memperparah pneumonia. Selanjutnya yaitu nilai normal. Yang pertama warna tidak berwarna, yang kedua yaitu bau tidak berbau, dan yang ketiga yaitu jumlah 100 ml per hari. Dan yang ketiga yaitu bakteri negatif. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.